Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, kita berada pada bulan suci Ramadan saat ini. Tentu kita semuanya sangat berbahagia dan sangat bersyukur karena kita berada pada situasi keberkahan ini. Nah, para pemirsa, salah satu topik yang perlu untuk kita dalami pada saat ini ialah bagaimana menyempurnakan Ramadan kita ini dengan menunaikan zakat. Seluruh pahala-pahala amalia Ramadan kita itu tergantung antara bumi dan langit. Tidak akan sampai naik ke langit sebelum kita menunaikan ibadat zakat. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin seluruh pahala puasa kita, amalia Ramadan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, sampai di tangan Allah, bayarlah zakatnya. Karena kalau kita nggak membayar zakat, maka amalia Ramadan kita itu tidak akan pernah sampai di langit. Tergantung-gantung antara bumi dan langit. Nah, inilah pentingnya kita membayar zakat. Nah, zakat itu kan juga sebetulnya bertingkat-tingkat, bermacam-macam juga. Ada namanya zakat fitrah, yaitu kewajiban memberikan bantuan dalam bentuk karbohidrat kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama umat Islam. Untuk Idul Adhanya nanti, kewajiban untuk berbagi dalam bentuk protein hewani kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kesempurnaan badan itu manakala kita mengasup antara kesempurnaan karbohidrat dengan ditambah protein. Jadi Idul Fitri nanti itu adalah merupakan ibadah karbohidrat, sedangkan Idul Adha itu nanti ibadah protein. Wajib hukumnya memberi makanan pokok, apakah itu beras atau jagung atau gandum, apa yang merupakan makanan pokok kita sehari-hari. Tapi khusus untuk Idul Adha, wajib hukumnya kita memberikan bantuan dalam bentuk protein hewani kepada mereka-mereka yang berhak. Nah, di samping itu, zakat kita juga kenal dengan zakat profesi, zakat mal, zakat pertanian, zakat rikas, dan zakat macam-macam zakat itu ya. Tetapi yang paling penting buat kita itu adalah zakat mal ini. Apa itu zakat mal? Yaitu zakat harta. Apapun profesi kita, misalnya pedagang, pegawai, ya seharusnya kita memperbaiki perhitungan-perhitungan pengeluaran zakat kita. Karena begini, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak sepenuhnya kita. Selalu ada 2,5% haknya orang lain, fakir miskin, yang dititipkan melalui harta kita. Jadi kalau kita memakan semua harta yang datang dari Allah melalui gaji atau melalui keuntungan, berarti kita juga ikut memakan kirimannya Tuhan untuk fakir miskin, anak yatim piatu, ya kan. Nah, jadi begitu kita mendapatkan keuntungan, keberuntungan, gaji, langsung sisipkan 2,5%, karena itu adalah bukan milik kita, itu miliknya fakir miskin, anak yatim piatu, yang asnaf yang ditentukan dalam zakat itu. Kapan kita mengkonsumsi semua harta yang kita peroleh itu tanpa mengeluarkan zakatnya, maka itu kita mengambil barang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Ya, semua daging yang tumbuh dari barang yang haram dalam tubuh kita hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Dan mustahil surga akan menerima orang yang ada setetes daging yang bersumber dari yang haram dalam tubuh seseorang. Nah, itulah pentingnya zakat. Maka itu saya mengingatkan kepada kita semuanya. Zakat kalau kita tidak memperhatikan, itu persoalannya akan muncul di dunia, di alam barzah, kuburan, dan juga di akhirat kelak. Persoalannya di dunia, kalau kita nggak membayar zakat, akhirnya kita akan membiarkan fakir miskin itu semakin miskin, dan kita yang kaya semakin kaya. Nah, tujuannya zakat itu adalah menjembatani fakir miskin dengan orang kaya.
Enak sekali itu zakat itu sebetulnya. Itu kalau orang menunaikan ibadah zakat dengan baik, nah itu luar biasa. Tidak ada kemiskinan di Indonesia sebetulnya. Karena kalau ada yang pernah penelitian membuktikan begini, orang yang punya tabungan dan deposito di bank-bank, ya kan itu gampang dilacak kan melalui OJK. Ya. Bisa kita lacak berapa orang yang berKTP Islam memiliki dana berapa. Nah kalau itu semuanya dikumpulkan, maka itu akan terkumpul sekitar hampir 300 triliun per tahun. Nah, yang berhasil dikumpulkan oleh Basnas tahun kemarin itu hanya 41 triliun. Berarti kemana larinya uang itu sebagian itu? Taruhlah misalnya 250 triliun. Ya, berarti kita masih 210 triliun itu lari kemana itu? Nah, kalau semuanya orang kaya memberikan zakat, mengeluarkan zakatnya akan terkumpul 250 triliun misalnya, paling sedikit. Ya, 250 triliun itu sudah bisa menghapuskan kemiskinan mutlak. Kemiskinan ekstrim dalam masyarakat Indonesia itu ada sekitar 4 jutaan. Nah itu kalau kita kasih 9, ya satu keluarga atau satu orang per kapita ini, per kapita orang miskin mutlak itu menurut perhitungan-perhitungan, itu sudah cukup 500.000 rupiah per bulan. Jadi 500.000 itu kalau makan sederhana itu bisa hidup 1 bulan. Anak-anak fakir miskin itu beli beras, beli tempe tahu, ya itu 500.000 itu cukup. Nah 4 juta kali 500.000 itu sama dengan sekian. Itu kita sangat yakin bahwa kemiskinan mutlak itu akan dihabiskan, akan dibereskan oleh pembayaran zakat. Itu saja. Belum lagi infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, ya. Belum lagi yang lain misalnya mungkin waris, ya dam, kafarah, ghanimah, fai. Belum lagi apa yang disebut dengan musyarakah, mudarabah, ya, luqatah dan seterusnya. Nah, kalau pundi-pundi umat ini diberdayakan dalam masyarakat Indonesia, jangankan kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif pun juga itu sudah ya sekitar 40 juta fakir miskin di Indonesia ini. Itu bisa dibereskan itu oleh zakat saja. Nah, karena itu saya sangat berharap kepada kita semuanya, mari kita membereskan zakat kita. Karena kalau zakat ini beres, maka dunia kita pun juga akan selesai. Tidak ada kecemburuan dari kalangan-kalangan fakir miskin terhadap orang kaya. Dan orang kaya pun juga akan melenggang, aman, rasa tentram. Kenapa? Karena tidak dicemburi lagi orang fakir miskin, karena sudah mendapatkan zakat yang sangat lumayan. Nah kalau kita nggak bayar zakat, di dunia persoalan. Di alam barzah kita, di kuburan nanti itu, semua harta kita yang tidak kita keluarkan zakatnya, itu akan berubah menjadi ular kobra. Ular kobra itu kan sangat berbisa kan. Mematok mata, telinga, pipi kita hancur-hancurin tuh. Ya, dan itu bicara. Mayat nanti itu loh kok kamu tahu saya? Oh iya, karena saya kan adalah hartamu yang tidak pernah engkau keluarkan zakatnya. Saya adalah hartamu yang tidak pernah engkau keluarkan zakatnya ketika hidup di dunia. Aku menjelma menjadi ular sekarang. Jadi siang dan malam mematok tuannya. Nah itulah perumpamaan. Bukan perumpamaan lagi. Itulah kenyataan yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak bayar zakatnya. Harta yang tidak pernah kita bereskan zakatnya, itu akan menjelma menjadi ular kobra yang akan mematok kita siang dan malam. Bayangkan. Belum lagi tanah akan menjepit kita sangat rapat ya. Panas dan seterusnya. Tapi kalau kita beresin zakat kita, maka liang lahat kita itu akan bertambah lapang. Ada lubang kecil dari surga sehingga kita ada semacam AC. Longgar sekali kuburan kita nanti di alam barzah itu. Kalau zakat kita itu bagus. Nah, di akhirat nanti itu lebih parah lagi. Orang yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya ya neraka menyala-nyala menunggu kan. Nah, jadi kita berharap betul, mari jangan pernah
menyanyiakan zakat ini. Nah, mari kita melakukan perhitungan zakat pada bulan suci Ramadan. Kenapa pada bulan suci Ramadan zakat harta ini sangat bagus? Karena pahalanya juga berlipat ganda kan. Apalagi di sini ada Lailatul Qadar. Saya ingin mengaitkan Lailatul Qadar. Kalau kita mengeluarkan zakat pas Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pahalanya itu akan berlipat ganda, itu menjadi ratusan ribu. Kata Al-Qur'an pada waktu itu adalah bilangan yang paling tinggi pada masa Nabi. Sehingga ulama tafsir mengartikan alfi syahr itu ribuan bulan atau beribu-ribu bulan, bukan hanya 1000 bulan. Seandainya ada triliun angka pada waktu Nabi, maka mungkin ayatnya akan berbunyi, Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Lebih mulia daripada triliunan bulan. Karena angka 1000 itu adalah angka yang paling tinggi, maka itulah diartikan oleh ulama kita ribuan bulan, bukan hanya 1000 bulan. Ya. Kemudian, 10 terakhir Ramadan ini kita dianjurkan juga untuk berjaga-jaga. Maksimumkan seluruh puncak ibadah kita pada 10 terakhir Ramadan, karena disitulah kemungkinan besar kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita Lailatul Qadar pada saat itu muncul, dan pada saat itu pun juga kita melakukan kekuatan amal, maka itu amat sangat dahsyat. Jadi kita sangat bahagia pada saat Lailatul Qadar itu muncul, kita pun juga menyelesaikan semuanya zakat-zakat kita. Apakah itu zakat profesi kita, zakat harta kita, zakat emas kita, zakat fitrah kita, dan berbagai macam zakat. Maka semuanya nanti itu akan ikut membahagiakan kita. Ya. Dalam era seperti sekarang ini, kita kan bangsa kita ini sedang dalam keadaan kesulitan. Bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia berada pada posisi krisis moneter. Kenapa? Karena terjadi peperangan. Ini faktor eksternal diri kita ini kan. Rusia dengan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, dan macam-macam. Jadi banyak sekali kekuatan-kekuatan yang sekarang ini mencoba kita ini. Nah, kalau kita melakukan solidaritas dalam masa paceklik seperti sekarang ini, masyarakat akan semakin membutuhkan. Membantu orang pada saat longgar itu enggak seberapa. Tapi membantu orang ketika dalam keadaan sangat paceklik, maka itu juga nanti akan pahalanya sangat besar. Dalam posisi seperti sekarang ini, sudah saatnya lah kita semuanya mengeluarkan zakat kita. Bahkan kalau perlu jangan hanya zakat, tapi juga kita keluarkan sedekah. Alangkah pelitnya seseorang itu kalau pengeluarannya hanya zakat. Hanya 2,5% kan. Sementara bunga deposito kita sekarang ini, ya kalau misalnya bank-bank konvensional itu bisa sampai 6%, 7%. Apalagi kalau asuransi itu bisa sampai 9%. Ya. Nah kalau kita cuma 2,5%, itu terlalu sedikit itu. Apa artinya itu? Nah, maka itu jangan hanya mengeluarkan zakat, tetapi keluarkan apa yang disebut sedekah, infak, jariyah, wakaf, hibah, wasiat. Nah, apa itu hibah? Hibah pemberian. Hibah ini nanti bisa dimanfaatkan untuk membangun jalanan, membangun orang non-muslim kalau ada yang perlu bantuan. Karena kalau zakat itu kan tidak boleh digunakan sembarangan. Ada asnafnya 8. Selain yang 8 itu tidak boleh kita belanjakan untuk harta zakat itu. Tapi kalau sedekah, infak, jariyah bisa. Ya. Nabi pada satu saat itu menyaksikan ada gereja mangkrak, tidak pernah dipakai oleh penghuninya karena mau dipakai. Nggak selesai-selesai. Miskin masyarakatnya di sana kan. Kata Nabi, bantu menyelesaikan rumah ibadah itu. Mereka kasihan tuh mau melakukan kebaktian tapi tidak ada rumah ibadahnya. Ambilkan dari uang hibah, jangan ambilkan dari zakat atau wakaf. Nah, jadi hibah itu bisa kepada siapapun juga. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, jangan sampai pelit mengeluarkan zakatnya, karena itu adalah kewajiban. Zakat itu bukan milik kita, miliknya orang miskin, anak yatim piatu. Nah,
Sehubungan dengan bulan suci Ramadan ini, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Saya menghimbau kepada kita semuanya, mari melakukan perhitungan-perhitungan. Kalau tidak sanggup untuk menghitung berapa zakatnya, minta tolong kepada Basnas. Itu ada rumusnya itu. Insya Allah aparat Basnas itu bisa membantu menghitungkan harta yang harus dikeluarkan zakatnya Bapak Ibu sekalian. Misalnya emas. Di berangkasnya banyak sekali emas, ada berlian tuh. Rumah kontrakannya banyak tuh. Berapa pintu itu. Sawahnya banyak. Kemudian sertifikat barang berharganya itu juga banyak sekali. Ya, barang-barang berharga tetapi dalam bentuk sertifikat. Nah, itu kan juga harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Minta tolong kepada pihak Basnas untuk menghitungkan. Ya, gaji kita pun juga misalnya profesional, seorang pengacara, wah, itu kalau panen itu luar biasa itu. Nah, seorang pemborong kalau menang tender itu luar biasa keuntungannya itu. Nah, seorang dokter spesialis, waduh, setiap hari itu mengalir tuh uang itu masuk itu. Bagaimana cara menghitung zakatnya, zakat profesi ini? Minta tolong kepada pihak Basnas untuk menghitungkan. Karena kalau Bapak Ibu menghitung sendiri, bisa subjektif dan bisa juga salah. Nah, kalau kita berikan kepada pihak Basnas, nah, insya Allah itu nanti akan bagus jadinya. Para pemirsa, kita juga sangat bersyukur karena negara kita menghadirkan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, ini sebetulnya Basnas ini jangan dianggap sebagai sesuatu atau suatu instansi yang membebani. Ini malah justru menolong kita untuk membersihkan harta kita. Kita bersyukur dengan kehadiran Basnas dan saya menghimbau kepada para khalayak, mari kita menyalurkan zakat kita kepada Basnas. Basnas adalah lembaga negara yang paling profesional, ya. Insya Allah kalau ada masalahnya, negara pun juga ikut bertanggung jawab. Ya, jangan sembarangan menyalurkan zakatnya, apalagi kepada yang tidak legal. Jangan sampai nanti itu keliru kita dalam menyalurkan zakat kita. Salurkanlah zakatnya kepada Basnas karena lembaga negara dan juga pertanggungjawabannya itu diaudit oleh berbagai macam komponen masyarakat juga. Ya, inilah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin menyimpulkan Bapak Ibu sekalian. Pertama, alangkah miskinnya seseorang kalau pengeluarannya hanya zakat. Karena pendapatan kita itu luar biasa banyaknya. Ya, cuma kita nggak terasa. Kalau hanya dikeluarkan zakat 2,5% saja, ya itu kesedikitan lah. Ya, bayangkan agama-agama lain itu bisa sampai 10% loh. Bahkan di Turki itu ada namanya Hizmet, itu 40% keuntungannya itu diberikan kepada fakir miskin atau lembaga-lembaganya itu. Ya, saudara-saudara kita yang beragama lain itu tinggi sekali, ada yang 20%, ada 10%. Kita cuma 2,5%. Maka itu zakat itu pada masa Nabi itu tidak populer. Pada masa Nabi dan pada masa sahabat itu walaupun rukun Islam zakat ini tidak populer. Yang populer itu adalah sedekah. Coba kita lihat ayatnya. Innamas sadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya kan. Tidak dikatakan innamas zakatu. Ya. Jadi innamas sadaqatu, jadi jangan hanya mengeluarkan zakat tapi sedekah. Kalau sedekah itu pastikan lebih banyak daripada zakat. Ya. Ya, jadi Allah lebih banyak menggunakan istilah sedekah untuk zakat daripada kata zakat itu sendiri. Nabi pun juga lebih populer menggunakan istilah sedekah. Nah, memang ada kasus ya pada masa Abu Bakar pada waktu itu memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya, Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang itu mengeluarkan zakat tapi tidak melalui negara. Dia langsung memberikan zakatnya kepada mereka-mereka yang dianggap berhak. Akhirnya kas negara kosong pada waktu itu. Padahal ada amil kan. Amil itu ada penyelenggara negara. Nah makanya itu jangan sampai nanti kita memberikan zakat itu langsung kepada pihak yang berhak. Sementara
penumpukan terjadi pada lokasi itu tersendiri. Alangkah bagusnya kalau negara yang mengumpulkan seperti masa Abu Bakar itu ya, pada masa Nabi. Semua zakat itu dikumpulkan di Baitul Mal, nanti Baitul Mal yang mendistribusikan kepada mereka. Karena kalau kita langsung berikan, nanti ada yang numpuk-numpuk dapat itu. Dapat dari si A, dapat dari si B, dapat dari si C. Jadi dia banyak sekali dapatnya. Sementara mungkin X, Y, Z itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau negara yang mendistribusikan, pasti negara akan tahu ini yang belum dapat, ini yang sudah dapat. Ya kan? Nah itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi orang pembayar zakat yang langsung pada waktu itu. Nah, yang kedua kesimpulannya, mumpung bulan suci Ramadan ini, mari Bapak Ibu sekalian, tutup bukunya kita pakai Ramadan ini supaya nanti pahalanya berlipat ganda. Ya. Jadi zakat harta kita itu kan ada haulnya. Haulnya itu siklusnya itu 1 tahunan. Perhitungan kita itu bulan suci Ramadan. Supaya Ramadan akan datang, kita keluarkan zakatnya. Pahalanya banyak kalau kita keluarkan pada haulnya Ramadan. Nah ini. Tapi kalau misalnya bulan depan kita akan mulai zakatnya. Zakat sih iya kewajiban terlaksana, tetapi pahalanya kurang. Tapi kalau kita berzakat pada bulan suci Ramadan, luar biasa pahalanya. Nah. Kemudian yang ketiga, ya, saya juga menghimbau kepada kita semuanya, ya, amil zakat terutama. Mari kita menjadi amil yang baik, yang benar. Karena kalau amilnya itu tidak profesional, boleh jadi zakat itu nanti tidak produktif. Padahal yang paling bagus itu adalah kita menciptakan sistem perzakatan yang produktif. Zakat yang produktif itu artinya kita bisa memberikan pembagian. Mana yang dapat mendapatkan bantuan berupa ikan, mana yang lebih tepat dibantu pancing, bukan ikan. Dan mana yang paling tepat dibantu dengan perahu. Jangan orang yang layaknya dibantu ikan dikasih perahu, mubazir tuh, nggak produktif. Atau sebaliknya, yang seharusnya dikasih ikan, tapi dikasih perahu, dia nggak bisa mendaya gunakan itu. Nah inilah perlunya pengelolaan zakat itu secara profesional. Karena kita akan memisahkan mana yang dapat ikan, mana yang seharusnya dapat pancing, mana yang seharusnya dapat perahu. Kita juga bisa memilah-milah. Ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan natural, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan natural, kebakaran, banjir, habis tuh hartanya itu. Nah itu kemiskinan natural. Tapi dalam tempo singkat itu bisa kembali. Karena dia pintar kan. Ada modalnya mungkin di tempat yang lain. Kalau kemiskinan kultural, ya budaya miskin. Yang penting bapak saya beri makan. Anaknya remaja itu ya mainnya naik motor, balap-balapan gitu kan. Bapaknya diandalkan, ada rumah kontrakan bapaknya, kemudian juga ada gaji bapaknya. Jadi kemiskinan kultural ini yang perlu dibereskan juga. Bagaimana orang itu supaya lebih produktif. Ini anak muda kok kerjaannya tidak produktif, malah macam-macam. Dan ada lagi kemiskinan struktural. Dia punya otak, dia punya otot, ya, tapi nggak punya modal. Kenapa? Nggak punya KTP, nggak punya borok. Maka apa yang terjadi? Kasihan tuh. Dia kuli bangunan. Pada punya otak, punya otot juga. Nah ini kemiskinan struktural. Coba kalau pemerintah atau pihak-pihak tertentu, misalnya pihak Basnas, cerdas mengurus mereka, maka mereka itu pun bisa dikasih modal dan mereka pasti akan produktif. Nah seperti tadi yang saya katakan dari awal, kalau zakat ini diproduktifkan, maka akan beres semua umat Islam terutama yang miskin di Indonesia ini. Bahkan kemiskinan relatif pun juga itu akan ikut dibereskan oleh pembayaran zakat. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, ya para pemirsa dimanapun juga berada. Sekali lagi saya menghimbau, mari keluarkanlah zakatnya. Jangan terlambat, jangan malas. Sebab siapa tahu umur kita ini kan di tangan Tuhan. Kita nggak tahu nanti. Kita sudah seharusnya bayar zakat, tapi kita nggak bayar zakat, lalu kita dijemput oleh malaikat maut, menyesal sejadi-jadinya kita. Jadi sebelum menyesal, mari kita lakukan introspeksi, segera mungkin kita mulakan zakat.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.